Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam pra kemerdekaan untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Zuliandika dengan NPM 2151011081 sebagai moderator, dan dua orang rekan saya sebagai presentator, yaitu Ida Rahma Hidayah dengan NPM 21511051 dan Intan Walidayanti dengan NPM 21510055. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, teori kedatangan Islam di Indonesia, yang kedua, sejarah awal masuknya Islam di Indonesia, yang ketiga, agama dan kekuatan politik masa kolonialisme. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Intan Walidayanti. A. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Teori kedatangan agama Islam di Indonesia, menurut para sejarawan, proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara evolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Ada 4 teori mengenai kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India atau Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua, teori Arab Mekah. Selanjutnya ada teori Arab Mekah yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam buku yang berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Indonesia Nusantara dari orang-orang Arab. 3. Teori Persia, Iran. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Penjajahan Ningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercolak Islam di Nusantara. 3. Teori Tiongkok. Ajaran Islam berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi, di bawah oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Tiongkok. Jean Oberle tahun 2004 dalam buku Islam Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Tiongkok terjadi pada masa 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. B. Sejarah awal masuknya Islam Indonesia. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang pada zaman Sriwijaya, pedagang-pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Pada zaman-zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam, berpula dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang Muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim sudah ada di Sumatera Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Makam Fatimah binti Maimum di Leran, Gresik, yang berangka tahun 475 Hijriah 1082 Masehi, dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi
merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam, termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu. Proses Islamisasi di Nusantara. 1. Saluran perdagangan. Saluran Islamisasi adalah perdagangan, kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, membuat pedagang-pedagang Muslim atau Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. 2. Saluran perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. 3. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa juga para sufi pengembara. 4. Saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. 5. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. 6. Saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. 7. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. C. Agama dan politik masa kolonialisme. Persaingan dan perang-perang perebutan tahta antara penguasa yang telah menjadi Islam tidak jarang memberikan kesempatan kepada orang Portugis dan Belanda untuk mencari alasan mencampuri urusan politik Indonesia. Memasuki awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai mengalami transformasi sosial politik, ekonomi, dan budaya yang cepat, serta pengaruh dari luar. Dalam konteks perubahan atau pembaruan inilah masyarakat Islam di Indonesia merasa perlu untuk memiliki organisasi yang dapat mengayomi umat dalam bidang agama maupun politik. Ada 4 organisasi Islam yang berkembang di Indonesia yang mengurus bidang keagamaan dan juga politik umat Islam di Indonesia. 4 organisasi Islam yang berkembang di Indonesia adalah Muhammadiyah, yang kedua ada Persis atau Persatuan Islam, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang keempat ada Masyumi. Kesimpulan, Islam yang datang ke Indonesia berasal dari berbagai tempat atau teori, di antaranya Mekah, Gujarat, dan Cina, di mana satu sama lain memiliki pembenaran dan bukti yang memperkuatnya. Pada masa pra-kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Namun menurut Buya Hamka, Islam datang ke Indonesia tidak atas dasar perdagangan, melainkan memang para pembawa agama Islam berniat untuk menyebarkan ke wilayah Indonesia, atau waktu itu disebut Nusantara. Pada masa kemerdekaan, Islam juga berkembang dalam bidang politik. Hal itu dilakukan atas dasar perlunya menghimpun kekuatan untuk mempertahankan Islam dan juga dalam upaya meraih kemerdekaan. Islam sangat
berperan besar dalam mengusir penjajah. Partai-partai besar Islam yang ada pada masa itu di antaranya NU Muhammadiyah. Baiklah, itu tadi pembahasan penyampaian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.